Hujan mengejar Li Yunxiao selama setengah hari, tapi tidak berhasil. Tubuh pohon dewa terbelah oleh tebasannya, dan itulah yang diinginkan Li Yunxiao. Meskipun dia tidak mau memprovokasi hujan, dia tidak takut meskipun dia memprovokasi hujan. Terlebih lagi, ini terkait dengan esensi energi pohon ilahi. Terlepas dari apakah itu untuk monumen dunia ilahi atau untuk budidayanya sendiri, itu akan sangat bermanfaat. Setelah mengejar beberapa saat, mata Yu dipenuhi amarah dan hatinya dipenuhi kebencian. Perjalanan ke Demon Plains ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi Demon Race. Tombak iblis tidak hanya mati dalam pertempuran, tetapi bola persenjataannya juga telah rusak. Selain itu, semua orang terluka parah. Sekarang setelah mereka akhirnya mendapatkan beberapa keuntungan, yang mana mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka, mereka mengalami masalah Li Yunxiao. Jika bukan karena sangat sulit untuk membunuhnya dalam situasi ini, dia akan membunuhnya dengan pedangnya. Bahkan jika dia harus menyerahkan esensi ki pohon ilahi. Tuan Yu, saya sudah mengenal Anda begitu lama, tetapi ini pertama kalinya. Anda banyak membantu saya. Terima kasih. Li Yunxiao menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih dari jauh. Kemudian, dia tertawa dan meninju dahan yang patah itu dengan tinjunya. Cabang-cabang yang retak karena pukulannya. Segera, dia mengumpulkan kayu dewa dalam jumlah besar. Dia sangat gembira. Tuan Rain sangat marah sampai giginya gatal. Dia tidak mempedulikannya dan segera mengumpulkannya sendiri. Saat pohon ilahi terus tumbuh, ki mendalam menyebar semakin cepat dan ki mendalam yang terkandung di setiap unit pohon ilahi menjadi semakin berkurang. Setelah Li Yunxiao mengumpulkan semua cabang yang retak, dia menjadi tertekan lagi. Dia tidak bisa menebang pohon dewa baru. Sedangkan untuk Rain, dia sudah lama waspada. Tidak realistis lagi baginya untuk melakukan serangan diam-diam atau perampokan. Setelah Li Yunxiao merenung sejenak, dia tiba-tiba mendapat ide. Dengan kilatan cahaya di tangannya, kuali gunung ungu dan sungai muncul di tangannya. Pertama kali dia menggunakan kuali ungu ini adalah saat dia bertarung melawan Rain. Dia tidak punya pilihan selain membuangnya saat dikejar oleh Rain. Akibatnya, semua lampu pedang Rain tersedot ke dalamnya. Benda ini sepertinya bisa menyerap serangan secara langsung. Mungkin juga bisa menyerap ki mendalam murni. Kenapa kita tidak mencobanya? Li Yunxiao berpikir untuk mencobanya, jadi dia membuat beberapa segel tangan lagi yang persis sama seperti pertama kali dia menggunakannya. Dia melemparkannya ke dalam kuali, dan sedikit energi roh yang baru saja dia pulihkan tersedot hingga kering sekali lagi. Kuali gunung dan sungai terkena segel tangan dan serangkaian suara. Kosong, kosong, kosong terdengar. Benda itu terbang dari tangan Li Yunxiao dan berputar ke atas dan ke bawah di sekitar pohon dewa. Kemudian, badan kuali memancarkan ki ungu pekat yang berubah menjadi 9 warna dan menyebar. Cahaya 9 warna itu sangat cerdas. Ketika ia menyinari batang pohon dewa, ia seolah menembusnya. Dari dalam cahaya terdengar suara air yang menggelegak. Bagian batang yang disinari cahaya perlahan dipenuhi gelembung cian dengan berbagai ukuran. Gelembung-gelembung ini terus-menerus meluap dari dahan-dahan pohon dan terbang ke kuali gunung dan sungai. Pada awalnya, kecepatan munculnya gelembung sangat lambat. Seolah-olah mereka telah mencicipinya dan ternyata sesuai dengan keinginan mereka. Cahaya 9 warna terus berkembang, dan segera setelah itu, sejumlah besar gelembung melonjak dan dengan cepat diserap. Penyerapan kuali gunung dan sungai segera menyebabkan sejumlah besar. Ki mendalam dari pohon dewa berkumpul di cabang-cabang dekat kuali ungu. Pertumbuhan pohon menjadi sangat lambat saat ini. Ini benar-benar berhasil. Li Yunxiao sangat gembira. Saat kuali gunung dan sungai menyerap ki mendalam dari pohon dewa, ada sejumlah besar prasasti yang berkedip di badan kuali. Setiap prasasti memiliki aturan yang ringkas, memberikan perasaan yang sangat kuat kepada orang-orang. Tampaknya ia jauh lebih cerdas dari sebelumnya. Sialan, kamu hidup kembali ketika ada makanan enak. Kalau tidak, kamu hanya berpura-pura mati. Li Yunxiao mengutuk beberapa kali. Wajahnya penuh kegembiraan saat dia berdiri di samping dan menyaksikan dengan gembira. Tiba-tiba, aura pembunuh yang dingin menembus udara,
dan udara mengeluarkan peluit yang memekakkan telinga. Wajah Yu penuh amarah saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Dia berkata dengan marah, "Jadi itu kamu." Di seluruh pohon dewa, sejumlah besar ki yang mendalam hilang. "Segera hentikan kuali ungu ini untukku." Di bawah cahaya pedang, wajah Li Yunxiao bersinar dengan cahaya dingin. Dia bisa saja menghindari cahaya pedang itu. Tapi jika dia menghindar, keadaan kuali gunung dan sungai pasti akan dihancurkan oleh lawan. Melihat sejumlah besar ki mendalam dari pohon dewa diserap olehnya, menghentikannya sejenak akan menjadi kerugian besar. Dia menguatkan hatinya dan langsung menampar dinasti Bel dengan kuat menolak seni pedang langit jernih milik Yu. Sial! Cahaya pedang menebas badan lonceng dan lonceng besar itu bergetar sesaat sebelum memantul kembali. Dan gelombang suara dari benturan dua senjata besar itu berubah menjadi rentetan serangan tajam yang meluncur ke arah Yu. Semua otot di tubuh Li Yunxiao menonjol, dan dia mengoperasikan tubuh tirani perkasa hingga puncaknya. Dia menampar dengan telapak tangannya dan memblokir kekuatan pantulan bel. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya dan mengangkat dinasti Bel ke atas kepalanya, memutarnya terus-menerus. Ia sendiri mulai menyatu dengan jiwa Genryu. Sisik naga mulai tumbuh di tubuhnya, dan dia menjadi mengerikan. Li Yunxiao menyesuaikan kondisinya ke puncak dalam sekejap, dan bersiap untuk bertarung kapan saja. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Yu. Tetapi selama dia bertahan beberapa kali lagi, kuali gunung dan sungai akan menyerap lebih banyak ki yang mendalam, dan manfaat yang akan diperolehnya akan beragam. Yu, biarkan aku membantumu. Bunuh bocah ini dulu. Ada kilatan cahaya di langit, dan sosok Wing tiba-tiba muncul. Dia menebas dengan pedang 10 jarinya, dan area luas yang padat terselubung, ingin mengiris Li Yunxiao menjadi daging cincang. Ekspresi Li Yunxiao sedikit berubah. Devil Sky Armor masih ada di tubuh Ye Fan dan tubuh tirani. Perkasanya tidak berani menerima serangan seperti itu secara langsung. Dia buru-buru menyalurkan seni dharmanya ke dinasti Bel, dan tubuhnya menjadi beberapa kali lebih besar. Dia menutupi langit dan melindungi Li Yunxiao di dalamnya. Derai-derai. Tubuh lonceng itu dibombardir oleh tebasan yang tak terhitung jumlahnya, menghasilkan suara seperti kacang goreng. Li Yunxiao, yang berada di dalam bel kuno, terstimulasi oleh suaranya. Dia merasa seolah-olah telinganya akan meledak, dan dia buru-buru menggunakan akal sehatnya untuk memotong pendengarannya. Aku bisa mengatasinya. Lebih baik kamu pergi dan menjarah kayu suci sebanyak yang kamu bisa, riak berkeliaran. Yu berteriak pada Wing untuk mundur, dan dia membentuk segel dharma yang aneh dengan satu tangan. Kekuatan mental yang sangat kuat keluar dari tubuhnya dan melonjak menuju kuali gunung dan sungai. Kuali ini adalah artefak Sage, dan dia tidak berani menyerangnya dengan gegabah. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghentikan peredarannya. Ini memang efektif. Cahaya 9 warna mulai meredup karena campur tangan kekuatan mentalnya. Ini juga berhasil. Yu sangat gembira, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya kendali anak itu terhadap artefak Sage ini sangat lemah. Coba aku lihat apakah aku bisa menerimanya. Sebuah pemikiran yang bahkan dia anggap sulit dipercaya terlintas di benaknya. Dia terus-menerus menyerang beberapa segel dharma, rahasia ras iblis, dan menyalurkannya ke dalam kuali gunung dan sungai. Kuali gunung dan sungai tampaknya tidak menolak mereka dan tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Hal ini membuat Yu semakin senang, dan dia mempercepat pelaksanaan seni dharmanya. Li Yunxiao terkejut di dinasti Bel. Dia merasa bahwa hubungan indera ketuhanan antara dirinya dan kuali gunung dan sungai secara paksa terputus oleh kekuatan yang kuat. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia langsung menyimpan dinasti Bel dan muncul di luar. Dia terbang menuju kuali gunung dan sungai karena terkejut. Kamu ingin mengambil kuali unguku. Siapa yang membiarkanmu menjadi begitu sombong? Li Yunxiao hanya merasa hubungannya semakin lemah, dan dia tidak peduli lagi untuk menyerap esensi pohon dewa. Jika dia kehilangan kuali gunung dan sungai, itu akan sangat aneh. Dia tiba-tiba membentuk Bright King Mudra dengan kedua tangannya.
3 karakter kecebong emas muncul di sekitar mudra, dan dia dengan keras membantingnya ke arah kuali ungu. Ledakan. Kuali ungu terguncang oleh mudra ini, dan langsung bersinar terang. Sebuah ruang kaca terbentuk di sekitarnya, dan kendali mental Yu segera terputus. Li Yunxiao menghela nafas lega di dalam hatinya, dan niat membunuh muncul dari matanya. Dia terus-menerus membombardir kuali besar dengan kedua tangannya, mendorong badan kuali ke arah Yu. Ruang kaca juga tiba-tiba menjadi lebih besar dan mulai menekan segala sesuatu di sekitarnya. Ekspresi Yu berubah. Saat kekuatan mentalnya terputus, dia diam-diam menghela nafas kasihan. Pada saat ini, melihat dunia kaca menghantamnya, dia buru-buru menyebarkan kekuatan mentalnya, dan di bawah distorsi ruang, dia berteleportasi. Dunia kaca adalah eksistensi yang mampu melawan samudra emas Bahtera Nuh. Dia tidak punya nyali untuk melawannya. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Wajah Li Yunxiao pucat, dan dia mendorong dunia kaca untuk mengejar Yu. Pohon dewa itu sudah tingginya ribuan meter, dan tidak diketahui seberapa lebarnya. Kecepatan Li Yunxiao mendorong kuali gunung dan sungai terbatas, dan setelah beberapa napas, dia merasa kekuatan jiwanya telah habis, dan dia tidak dapat lagi mendukungnya. Tuan Yu juga menghilang saat dia terbang. Pada saat ini, kilat tiba-tiba menyambar tubuh Xiaoqing, dan Yuan Qi yang tersegel di tubuhnya akhirnya dilepaskan sepenuhnya. Pandangan kejam melintas di matanya, dan dia menatap Shang melalui lapisan dedaunan yang subur. Ekspresinya terus berubah. Shang sepertinya merasakan sesuatu, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Pada akhirnya saya gagal. Puluhan ribu tahun yang lalu, sama seperti sekarang, saya duduk di bawah Anda dan berkultivasi, hari demi hari. Siapa sangka setelah puluhan ribu tahun akan menjadi seperti ini?" Pupil Xiaoqing tiba-tiba melebar, dan ekspresi kebingungan melintas di matanya. Hatinya tersentuh oleh kata-kata Shang. Kenyataannya, setelah dia bermanifestasi, hubungan antara dia dan tubuh aslinya secara bertahap terpisah. Dia bukan lagi pohon cemara abadi, tapi Xiaoqing yang memiliki semua kenangan tentang pohon cemara abadi. Adegan terlintas di benaknya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, dia telah menyaksikan perubahan-perubahan dalam hidup, dan pada akhirnya dia memperoleh kehidupan baru. Jadi bagaimana jika aku menang? Lalu bagaimana jika aku kalah? Qing kecil tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang membingungkan ini. Dia melihat tubuh pohon dewa yang hancur, dan wajahnya dipenuhi dengan kesepian yang tak terbatas. Seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan minat pada segala hal, dan tidak lagi memiliki keinginan untuk membunuh sedikit pun. Hidup itu seperti kabut, dan juga seperti mimpi. Takdir datang dan pergi. Saya tidak akan lagi terikat oleh tubuh aslinya. Dunia ini besar, dan saya bisa terbang dengan bebas. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba tercerahkan, dan semua kabut tersapu. Di depannya ada langit cerah. Perasaan aneh mulai berubah di tubuhnya. Warna hijau muda di tubuhnya berangsur-angsur menjadi gelap, dan semacam hukum melonjak di tubuhnya, seolah-olah dia telah memperoleh semacam kekuatan besar. Wajah Shang sedikit berubah, dan dia tersenyum. "Selamat Xiaoqing, kamu telah melangkah ke gerbang terakhir jalur perang." Alam Kaisar, Xiaoqing memandang tubuhnya dengan tidak percaya. Kekuatan hukum mengalir di tubuhnya, dan kekuatan petir juga mulai bersinar bersama Ki Kaisar Jutian Emas. Dia awalnya adalah tubuh yang diubah, keberadaan seperti jiwa, dengan energi paling murni. Dia bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi dengan lebih mudah daripada manusia atau ras Yao. Ketika dia memasuki alam Kaisar, dia juga berbeda dari yang lain. Dia merasa tubuhnya jauh lebih sederhana dari sebelumnya. Dan kekuatan yang dia rasakan begitu kuat, sehingga dia dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi hanya dengan lambaian tangannya, dan melepaskan kekuatan tak terbatas. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.